Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada handphone yaitu tipe serinya Oppo A5s dengan kondisi handphone ini habis kena air teman-teman. Habis kena air seketika handphone ini restart sendiri, menyala dan mati dan menyala kembali. Dan untuk di bagian kamera depan dan kamera belakang itu masih ada air di dalamnya teman-teman. Kelihatan jelas ada air di dalam kameranya. Kita langsung saja untuk membongkarnya, jadi jangan terlalu kelamaan untuk memperbaiki handphone yang habis kena air. Jadi kita langsung secepatnya untuk membongkar handphonenya teman-teman. Kita bongkar dengan ekstra hati-hati karena di bagian tengah ada fingerprint, jadi jangan sampai merusak kabel fingerprintnya teman-teman. Kelihatan jelas kalau handphone ini masih banyak air di dalamnya. Kita lepas untuk di bagian fleksibel sidik jarinya, dan untuk di bagian segel handphone ini masih segelan teman-teman, jadi masih segel. Jadi kita coba untuk menyimpan segelnya dulu, lalu kita bongkar. Untuk di bagian bautnya kita lepas semua. Oke, jika sudah kita lepas semua, dan perhatikan untuk posisi handphonenya masih menyala ya teman-teman. Jadi handphone masih menyala dan restart terus menerus. Jadi kita harus langsung secepatnya untuk membongkar handphonenya teman-teman. Kita buka untuk di bagian tulangan tengahnya, dan kita langsung lepas untuk di bagian soket atau fleksibel baterainya. Oke, kita akan lanjut untuk mengecek di bagian keseluruhan kondisi mesin atau di dalam handphone ini teman-teman, karena masih ada sisa banyak air di dalam handphone. Kita langsung saja untuk melepas yaitu bagian mesinnya, dan saya coba untuk memperhatikan di kondisi bagian mesin, dan saya lepas untuk di bagian kamera belakangnya dan juga untuk di bagian kamera depan. Oke, sudah terlepas semua. Dan perhatikan untuk di bagian fleksibel baterai dan juga fleksibel mainboard dan fleksibel LCD nya. Sebelum itu kita lepas untuk di bagian yaitu di bagian bawah ada speaker musik atau buzzer. Dan saya mengecek untuk di bagian yaitu papan konektor cas di bagian bawah. Terlihat jelas banyak korosi dan jamurnya teman-teman. Jadi terlihat jelas ya teman-teman, untuk kondisi papan konektor cas ini terlihat jelas banyak yang hangus atau banyak korosi dan berjamur. Kita cek untuk kondisi fleksibel yaitu konektor baterai, fleksibel konektor mainboard dan fleksibel konektor LCD nya. Terlihat jelas untuk di bagian fleksibel baterainya ada korosi di bagian kaki konektornya. Untuk di bagian fleksibel LCD masih bagus, dan di bagian fleksibel mainboard juga masih bersih dan bagus teman-teman. Namun hanya di bagian fleksibel konektor baterainya saja. Untuk di bagian fleksibel on off sama fleksibel volumenya masih bersih, dan di bagian bawah terlihat jelas untuk di bagian papan konektor casnya dan di bagian lubang handsfree banyak korosi dan jamurnya teman-teman. Langsung saja kita bersihkan, yaitu untuk membersihkan di bagian kondisi mesinnya. Apabila masih banyak air, kita koreksi dan kita cek dulu teman-teman. Oke, langsung saja kita membersihkan di bagian area kondisi mesin dan di bagian spare part lainnya yang kemungkinan besar terkena air. Langsung saja kita keringkan memakai blower apabila sudah kita bersihkan. Kalau saya membersihkan memakai cairan pertamax teman-teman, atau juga bisa memakai cairan alkohol dan cairan sejenisnya untuk membersihkan korosi-korosi dan jamur yang handphone habis kena air.
Saya coba untuk membersihkan yaitu di bagian tulangan tengah. Apabila masih ada sisa air, kita harus membersihkannya total teman-teman. Jangan sampai di bagian spare part manapun masih ada sisa airnya. Jadi kita harus mengoreksi satu persatu di bagian spare part handphone. Apabila masih ada sisa air, usahakan dibersihkan dan dikeringkan dulu teman-teman. Jadi ini adalah alternatif untuk menangani pertolongan pertama, yaitu mengatasi handphone dan memperbaiki handphone yang habis kena air ya teman-teman. Oke, saya coba untuk mengetes handphonenya setelah saya bersihkan total untuk di bagian sisa-sisa air di dalam handphone. Dan kita tunggu loadingnya sebentar, apakah handphone masih restart atau tidak. Dan alhamdulillah handphone sudah bisa menyala sampai menu teman-teman. Namun setelah saya buka untuk membuka kuncinya, ternyata handphone ada passwordnya. Dan perhatikan di bagian LCD ini ada bercak air, jadi handphone atau di bagian LCD nya kemasukan air sedikit di bagian samping teman-teman. Namun untuk di bagian area lainnya masih bersih dan jernih. Untuk di bagian LCD di bagian samping kiri di bagian atas sedikit kemasukan air teman-teman. Oke, sebelum kita mengerjakan lebih lanjut, kita coba untuk mengecek lebih dalam karena handphone masih ada passwordnya, belum dikasih si pemilik handphone. Jadi saya untuk mengecek yaitu uji coba di bagian kamera belakang dan kamera depan. Untuk di bagian kamera belakang terlihat jelas seperti buram dan kusam, seperti ada air di dalam lensa kamera teman-teman. Saya coba untuk colokkan charger untuk menguji coba di bagian papan konektor casnya, dan alhamdulillah untuk konektor casnya bisa menyambung untuk chargernya teman-teman. Saya coba untuk mematikan handphonenya dulu. Saya coba untuk membersihkan di bagian lensa kamera belakangnya. Karena saya tadi mengetes kamera belakang, terlihat jelas kalau kamera belakang itu kemasukan air dan terlihat kusam dan buram. Saya coba untuk membersihkan air apabila kondisi air banyak yang masih ketinggalan di bagian dalam kamera. Saya coba untuk membersihkan kameranya dan kita coba untuk merakitnya kembali dan mengetes di bagian kamera depan dan kamera belakangnya. Oke, kita nyalakan handphonenya dan kita tunggu loadingnya sebentar. Jadi apakah setelah kita membersihkan lensa modul kamera belakangnya dan kamera depan, ada efek dan sudah bersihkah untuk di bagian kamera belakang? Kita coba untuk cek ulang. Oke, untuk kamera belakang ternyata masih sama saja teman-teman, tidak ada perkembangan dan tidak ada kemajuan sama sekali. Kamera belakang tetap saja masih kusam dan buram, terlihat jelas ada banyak air di dalam modul lensa kameranya. Sedangkan untuk di bagian kamera belakang, kamera depan maksud saya, untuk di bagian kamera depan ini masih jernih dan bersih. Namun sayang sekali untuk di bagian kamera belakang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi untuk di bagian lensa belakang atau lensa kamera belakang sudah terlanjur kemasukan air dan tidak bisa dibersihkan atau tidak bisa diperbaiki kalau kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi kita coba untuk mengganti yaitu di bagian modul kamera belakang. Sedangkan untuk di bagian LCD nya sayang sekali kemasukan air di bagian samping atas teman-teman. Oke, kita coba untuk mematikan handphonenya dulu. Kita coba untuk mengganti modul kamera belakangnya. Oke, dan ini adalah kamera bekas yang saya punya. Entah ini kameranya masih bagus dan jernih atau tidak. Saya coba untuk mengetesnya. Saya coba untuk memasang atau mengganti modul kamera belakangnya. Karena untuk kamera belakang
bekas yang saya punya ini sudah lama tidak saya tes atau tidak pernah saya uji coba kembali teman-teman, karena sudah lama sekali tidak terpakai dan handphonenya juga sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya coba untuk mengetes kamera belakang yang saya punya atau kamera bekas yang saya punya. Oke, kita tes untuk kamera belakangnya. Untuk di bagian LCD nya sangat sayang sekali ya teman-teman, sudah terlanjur kemasukan air. Oke, kita cek untuk kamera belakangnya setelah kita ganti modul kamera belakangnya. Yap, alhamdulillah untuk kamera belakang atau kamera belakang yang saya punya ini dari bekas copotan. Namun sayang sekali terlihat jelas kalau kamera belakang itu ada garis warna hijau. Untuk di bagian kamera depan saya tes uji coba masih jernih dan bersih. Namun untuk di bagian kamera belakang ada garis warna hijau. Jelas ya teman-teman, kelihatan jelas kalau ada garisnya untuk kamera belakang yang bekas yang saya punya. Jadi positif untuk handphone ini sudah bisa kembali berfungsi dengan normal. Hanya saja harus mengganti kamera belakang dan juga harus memperbaiki di bagian lapisan LCD yang kemasukan air teman-teman. Oke, tutorial untuk membersihkan lapisan LCD Oppo A5s ada di kolom deskripsi. Dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.